Halo Garuda fans, apa kabar kalian? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup mengejutkan, yaitu 5 pemain naturalisasi yang dianggap gagal bersinar di Timnas Indonesia. Siapa saja mereka dan apa alasan kegagalan mereka? Yuk kita bahas secara tuntas. Naturalisasi pemain sepak bola dilakukan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan harapan besar para pemain yang telah sukses di luar negeri diharapkan menjadi kunci kemenangan. Tapi sayangnya ekspektasi ini tidak selalu sesuai realita. Nah, berikut adalah 5 nama yang sayangnya tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Di urutan kelima, kita punya Ruben Warbanaran. Dinaturalisasi pada tahun 2011 untuk memperkuat timnas U23 di SEA Games. Namun sayangnya kontribusinya di lapangan sangat minim. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun didatangkan untuk memperkuat timnas U23 di Indonesia di SEA Games 2011, Ruben kurang mendapatkan kesempatan bermain di level internasional. Hal ini membuatnya sulit beradaptasi dengan tekanan dan intensitas pertandingan internasional. Selanjutnya, Pio Paulin yang awalnya dijuluki sebagai benteng kokoh dari Persipura Jayapura justru mengalami penurunan performa drastis setelah naturalisasi. Pio Paulin sempat menunjukkan performa solid bersama Persipura, namun setelah bergabung dengan timnas, masalah cedera yang berulang mengganggu karir internasionalnya. Meski memiliki kualitas teknik yang baik, gaya bermainnya terkadang tidak cocok dengan sistem permainan timnas Indonesia yang lebih mengutamakan kecepatan dan tekanan tinggi. Lalu ada Tony Kusel, pemain keturunan Belanda yang diharapkan membawa kreativitas di lini tengah. Sayangnya harapan besar supporter berubah menjadi kekecewaan. Setelah didatangkan untuk memperkuat lini tengah, Tony Kusel gagal menemukan peran yang tepat di timnas. Gaya bermainnya yang terlalu mengandalkan kontrol bola terkadang tidak sesuai dengan permainan cepat yang diharapkan. Proses adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang lebih mengutamakan fisik dan kecepatan ternyata cukup sulit untuk Tony yang lebih terbiasa dengan pendekatan yang lebih teknikal di Eropa. Selanjutnya ada Johnny van Beukering. Meski sempat tampil menjanjikan, kontribusinya justru merosot saat laga-laga penting. Meskipun memiliki kualitas teknik dan insting mencetak gol, Johnny mengalami masalah fisik cedera yang membuatnya kesulitan tampil konsisten. Ketika tampil untuk timnas, Johnny tidak dapat menunjukkan pengaruh signifikan seperti yang diharapkan, terutama dalam pertandingan penting. Hal ini membuat harapan besar supporter tidak terwujud. Main yang pernah digadang-gadang sebagai solusi lini depan timnas, Sergio Van Dijk,
justru menjadi salah satu naturalisasi paling kontroversial. Sergio Van Dijk dikenal sebagai pemain yang tajam di liga domestik, tetapi gaya permainannya ternyata kurang cocok dengan strategi timnas Indonesia yang lebih mengutamakan permainan cepat dan langsung. Selain itu, Sergio juga sempat dikritik soal motivasinya yang dianggap tidak selalu tinggi saat bermain untuk timnas. Beberapa keputusan yang diambil oleh pelatih dan dirinya juga menambahkan kesan bahwa ia tidak sepenuhnya bisa beradaptasi dengan kebutuhan timnas Indonesia. Pada saat naturalisasi, usia Sergio sudah cukup matang, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi jangka panjang yang diharapkan banyak orang. Secara keseluruhan, kegagalan pemain-pemain naturalisasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adaptasi yang buruk dengan gaya bermain timnas Indonesia, cedera yang mengganggu performa, serta masalah fisik dan mental yang tidak sesuai dengan tuntutan kompetisi internasional. Selain itu, beberapa pemain juga kesulitan beradaptasi dengan tekanan dan ekspektasi tinggi yang datang bersama status mereka sebagai pemain naturalisasi. Gagalnya pemain-pemain ini tentu menjadi pelajaran penting bagi PSSI dan kita semua. Naturalisasi bukan hanya soal skill, tapi juga adaptasi dan mentalitas. Menurut kalian, bagaimana proses naturalisasi ini bisa diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di Garuda Report. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda di dadaku.